Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini atas karunia-Nya Allah kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu ini. Pada setiap ahad yang kedua kita membahas tentang Sirah Nabawi. Semoga kehadiran kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta umat beliau yang meniti jalan beliau, berpegang teguh pada ajaran-ajaran beliau sampai kelak di yaumil qiyamah. Kita lanjutkan belajar kita tentang Sirah Nabawi yang kita ambilkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri. Kita masih dalam periode dakwah di Mekah, khususnya setelah 3 tahun dakwah Syria secara sembunyi-sembunyi. Maka kemarin telah kita bahas memulai dakwah secara terang-terangan. Maka ini justru memang konsekuensinya adalah mendapatkan pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka kemudian bersepakat ketika datangnya musim haji, mereka berunding bagaimana ini untuk menghalangi agar orang-orang yang berhaji ini tidak sampai terpengaruh oleh ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ya, julukan apa yang pas, yang kita sepakati, ya, agar suara kita sama, ya, maka ada di antara usulan dijuluki sebagai majnun, ya, asyair, penyair, al-kahin, ya, pendukun, as-sahir, penyihir, ya. Dari semua itu akhirnya mereka sepakat julukan yang mendekati kebenaran menurut mereka adalah as-sahir, ya. Namun demikian para jamaah dimulakan Allah, ternyata semakin menyebar, ya, karena memang al-haq tidak bisa dihalangi. Lalu mereka melakukan gangguan-gangguan dalam berbagai bentuk. Yang kemarin diantaranya adalah kekerasan verbal, yakni menyindir, menghina, mengejek, mendustakan Rasulullah dan kaum muslimin, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang menghinakan, yang kasar. Atau yang kedua, mereka menyebarkan subuhat, mencemarkan ajaran-ajaran Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya. Cara ketiga yang mereka lakukan, ya, yang sudah kita pelajari kemarin, mereka melawannya dengan cerita-cerita. Ada orang yang ditugasi untuk belajar tentang kisah-kisah Romawi Persia untuk menandingi kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan mereka menyamakan Al-Quran sebagai kitab cerita umat-umat terdahulu. Mereka mengatakan asatirul awwalin. Ini adalah cerita-cerita umat-umat terdahulu. Dan yang keempat, mereka mengajak musyawarah, mengajak persamaan. Ya, rukun sudah, toleransi yang mereka ajak itu adalah mereka, ya, pagi sama-sama menyembah Tuhannya orang muslim, kemudian sore mereka mengajak untuk menyembah Tuhannya mereka, sehingga kemudian turunlah surat Al-Kafirun itu. Nah, kemudian para jamaah dimulakan Allah, sekarang kita lanjutkan al-ittihadat, yakni penindasan-penindasan, kekerasan fisik mulai. Setelah orang-orang musyrik itu mereka melakukan berbagai upaya
yang telah kita sebutkan tadi untuk mencegah dakwah, untuk menghindarkan ya yang mulai tampak di tahun keempat kenabian ini. Mulailah setelah tidak berhasil mereka melakukan kekerasan secara fisik, ya, melakukan penyiksaan-penyiksaan, karena ternyata cara sebelumnya itu tidak menghentikan dakwah Islam, ya. Sehingga kemudian mereka terpaksa melakukan, jadi mereka melakukan tindakan menyiksa, menindas, ya. Mereka kemudian berkumpul di ruang-ruang mereka, di tempat Darun Nadwa, tempat musyawarah mereka, ya, yang kurang lebih pada pertemuan itu adalah 25 pemimpin orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab terutama, ya, pamannya Rasulullah SAW. Sesudah mereka bermusyawarah dan berpikir keras, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan penyiksaan terhadap Rasulullah, kekerasan fisikal terhadap Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Dan mereka sepakat siapapun di antara keluarga mereka yang mengikuti Islam, yang masuk Islam, maka kepala keluarga itulah yang berkewajiban untuk mencegahnya dengan cara melakukan penyiksaan. Ittakhadhu hadzal qarar wa sammamu 'ala tanfidhi. Maka mereka mengambil jalan ini dengan berharap agar jalan ini berhasil menghentikan dakwah kenabian di tahun yang keempat ini. Adapun terhadap pengikut-pengikut kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang lemah, ini gampang sekali melakukannya, ya. Nah, yang kepada Rasulullah langsung ini mereka banyak pertimbangan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah ini seorang pribadi yang mereka kenal, mereka akui, pribadi yang mulia, yang sebelum menjadi Rasul memang mereka sendiri itu mengakui, bahkan memberikan gelar Al-Amin. Kemudian nasabnya juga baik di tengah-tengah mereka. Kemudian juga ada sosok Abu Thalib yang sebagai pelindungnya. Ya, maka mereka berpikir bagaimana sekiranya Nabi Muhammad ini bisa dihentikan, ya, dengan cara kekerasan juga. Ya. Maka dimulailah di antara mereka melakukan kekerasan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling utama tidak orang lain tapi Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini mulai untuk mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Ya, telah kita jelaskan sebelumnya bagaimana reaksi Abu Lahab tatkala Rasulullah mengumpulkan keluarga besar Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib di Bukit Sofa. Ya, dipanggil oleh Rasulullah di awal dakwah, perintah dakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatkan keluarga besarmu yang dekat, karib kerabatmu, dipanggilkan itu. Siapa yang pertama kali menentangnya? Yakni Abu Lahab. Bahkan ketika di Sofa itu, akhadha hijran yadriba bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sempat mengambil batu untuk apa? Untuk dipukulkan, dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah pamannya. Ya. Tidak hanya itu para jamaah dimulakan Allah. Beliau Abu Lahab ini besannya Rasulullah. Ya. Dia menikahkan dua anaknya, namanya Utbah dan Utaibah, dengan dua putrinya Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulthum, qabla al-bi'tsah, sebelum Rasulullah diutus jadi nabi. Falamma kanatil bi'tsah, maka tatkala, ya, Muhammad ini diutus sebagai seorang rasul, seorang nabi, amaraha bitadalliqihim, maka Abu Lahab memerintahkan anaknya Utbah dan Utaibah untuk mentalak
istrinya yang ini anaknya Rasulullah SAW dengan talak yang kasar, ya, yang ini keras, tidak ada bagus-bagusnya, langsung dicampakkan begitu saja. Yang nanti Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dinikahi oleh siapa? Nanti dinikahkan dengan siapa? Sama Rasulullah SAW. Setelah dipegat oleh anaknya Abu Lahab, dinikahkan dengan siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Berarti itu jandanya Utbah dan Utaibah. Ya. Ruqayyah nanti dinikahkan dulu, kemudian Ruqayyah meninggal sama Rasulullah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dinikahkan dengan Ummu Kulthum, adiknya Ruqayyah. Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu memiliki julukan Dzun-Nurain, pemilik dua mata hatiku. Ya. Sebelumnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dinikahi oleh anak Abu Lahab, dan Abu Lahab itu omnya jejer pas dengan Rasulullah SAW, jejer pas, nemplek. Saking bencinya dengan Rasulullah, yang ini keponakannya sendiri, ini sampai anaknya, yakni Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah yang menikahi putrinya Rasulullah langsung disuruh menceraikan. Tidak hanya itu para jamaah dimakan Allah. Walamma mata Abdullah ibnu Atsani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Abdullah anak laki-laki keduanya Rasulullah itu Abdullah. Ya, Rasulullah itu enggak ada yugo tiga sing jaler. Namanya yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Cuma yang Ibrahim ini dari ibu beda, yakni Maria Qibtiyah, Maria dari Mesir. Ya. Yang lain ini perempuan 4. Semuanya dari Ibu Khadijah. Jadi Rasulullah itu punya anak 7, ya, 6 dari Ibu Khadijah, 1 dari Maria Qibtiyah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 4 perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semua anaknya Rasulullah ini wafatnya mendahului Rasulullah, ya, kecuali Fatimah saja. Fatimah ini wafatnya sesudah Rasulullah wafat, jarak 6 bulan. Ya, bayangkan panjenengan punya anak 7, ke-6-nya 6 anak ini mendahului panjenengan wafatnya. Berat. Ya, termasuk anaknya Rasulullah yang laki-laki itu mati kecil semuanya. Ya, jadi Rasulullah punya keturunan dari anak laki-laki. Nah, tatkala Abdullah anak kedua meninggal juga, ya, maka Abu Lahab pamannya Rasulullah istabsyara Abu Lahab, justru dia senang. Ya. Wa arwala ila rufaqaihi, dan dia keliling ke teman-temannya, wih, anak Muhammad mati. Ya, yubashiru, memberi kabar gembira, bi anna Muhammadan soro abtar, bahwasanya Muhammad sekarang, ya, jadi orang yang terputus nasabnya. Karena orang Arab itu patrialisme, jadi nasabnya diturunkan berdasarkan anak laki-laki. Ya, sejak itu anak laki-laki Rasulullah kan wafat semuanya. Maka dia, Muhammad itu al-abtar, orang yang nggak punya keturunannya itu, ya, nasabnya terhenti, terputus. Ya, maka ini kemudian turunlah surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah hanya kepada Tuhanmu dan menyembelilah, berkurbanlah hanya kepada Allah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang menghinamu itu wal abtar, dialah yang terputus nasabnya. Masya Allah, benar. Ya, nanti setelah ini Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan tidak punya keturunan dari anak-anaknya. Ya, wal abtar. Tidak hanya itu para jamaah dimuliakan Allah, Abu Lahab pamannya sendiri juga apa? Dia itu mengikuti terus Rasulullah di belakang Rasulullah di musim haji, menguntit. Ya, ketika Rasulullah ini mengajak, ya, ketahuilah saya adalah utusan Allah, saya membawa Islam, ya, saya mengajak kalian menyembah Allah saja. Dia itu apa? Dia itu di belakangnya sambil berteriak, ya, dusta itu jangan diikuti, jangan dipercaya. Terus dia mengikuti, nguntit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Maharibi, ya,
bahwasanya apa yang dilakukan oleh dia itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang. Balkana yadribu bil hijr hatta yudammi anqubah. Lalu dia kemudian sampai tidak hanya mendustakan saja. Ya, ketika Rasulullah ini berdakwah di tengah-tengah orang beraji, dia sempat melempari Rasulullah dengan batu hingga kedua mata kakinya ini ya gelejaran darah. Ya, segitunya bencinya Abu Lahab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istrinya ya, Ummu Jamil, Urwah bin Harb bin Umayyah. Istrinya Abu Lahab ini adalah saudara perempuannya Abu Sufyan ya. Jangan tanya lagi permusuhannya dengan Rasulullah, sama dengan suaminya, tumbuh oleh tutup lewat Jawa itu. Kalau nggak gitu ya cerai aja. Kok iso bojone menengai. Jadi kalau ada orang jahat, bojone apa? Ya bodoh berarti. Ya, kalau orang jahat sih langgengnya suami istri itu, ya bodoh. Ya, selek pegatan kalau seperti ini. Sama. Ya. Dia apa? Dia itu kan tonggo. Dia itu nyari duri. Lalu durinya ditaruh di apa? Di depan pintunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan yang biasa Nabi lalui untuk menuju ke Ka'bah. Ya, rumah beliau itu dekat dengan Ka'bah, bertetangga dengan Abu Lahab. Istrinya ya, di depan pintu ini dipasangi duri oleh istrinya Abu Lahab. Wa kanat imra'atun salbatah tasalbuha fi lisani. Istrinya Abu Lahab ini orang yang terkenal ya, lisannya itu landep. Lisannya landep. Wa tatilu alaihi iftira' wad-daws. Dan juga dia itu suka apa? Suka menyebar kebohongan, desas-desus ya, dan istilahnya menebarkan api fitnah wa tathiru harban syu'uran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan mengajak orang-orang untuk memusuhi, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian dia disifati oleh Al-Qur'an sebagai hammalatal hatab, pembawa kayu bakar ya, fi jidha habl ya, yang ini dia punya kalung habl ya, lampar ya, dari apa? Mimasad, dari benang itu yang dipintal ya, dari benang yang dipintal. Ini cirinya disebutkan jelas ya. Jadi dia hammalatal hatab, pembawa kayu bakar ya. Tidak hanya secara zahiri, secara tekstual, tapi kontekstualnya maksudnya apa? Maknawinya dia itu suka obong-obong wong, memprovokasi supaya apa? Supaya memperlakukan Rasulullah dengan kasar. Ya. Bahkan sampai ketika turun surat Al-Masad atau Al-Lahab, ya, istrinya Abu Lahab ini mendatangi Rasulullah SAW, dan ketika itu beliau sedang duduk di sisi Ka'bah. Wa ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu ketika itu bersama Abu Bakar As-Siddiq ya. Sambil membawa apa? Sambil membawa kerikil ya. Dia ya segenggamannya falamma waqafat alaihi ma akhadallahu bi basariha. Maka tatkala, maksudnya apa? Kerikil ini dilemparkan ke Rasulullah, ke mukanya Rasulullah, sampai ke tempat itu oleh Allah dicabut pandangannya ya. Fala taro illa Abu Bakar. Dia tidak melihat Rasulullah, tapi hanya melihat Abu Bakar. Bertanya, faqalat, ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, aina sahibah? Ini koncone sampean. Qad balaghani annahu yahjuni. Telah sampai padaku bahwasanya dia menghina. Turun surat ini. Katanya saya dinas gini. Ya. Wallahi la wajadtu la darabat bihadzal fahrfa. Demi Allah, aku lek ketemu tak sumpel muruti karo kerikil iki. Ya, demi Allah, dia bersumpah juga demi Allah. Telah kita jelaskan ya, mereka mengenal Allah ya, tapi mengenal Tuhan selain Allah juga, menyembahnya juga pada selain Allah juga. Ya. Amma wallahi inni la syair. Ya. Demi Allah, saya ini juga penyair. Aku iso menurunkan syair koyok Muhammad menurunkan ya. Mereka mengatakan surat Al-Lahab itu syair. Dia kemudian bersair.
ya, madzamma ma'asiyya, si tercela, telah bermaksiat, wa amarahu abaina, ya, dan memerintahkan untuk ya mencela kami, wa dinahu qalaina, dan agamanya ini kami tidak menyukainya. Tsumma sarafat, lalu dia berlalu. Ya. Lalu Abu Bakar ini bertanya, ya Rasulullah, amma taroha ra'atka, ya Rasulullah, ya si Urwa tadi, ya istrinya Abu Lahab, napa mboten mirsani jenengan wonten samping kula takon. Kok takon? Apa kata Rasulullah? Ma ra'aitani. Ya ma ra'atni, dia tidak melihatku. Laqad akhadallahu bi basariha anni, karena Allah telah mengambil pandangannya dariku. Sampai segitunya para jamaah. Ini dari Abu Lahab dan istrinya. Yang ini bebe ini dewe, yang ini pamannya sendiri. Paling keras, tetangga sebelah om lain nemplek, melakukan hal-hal demikian, bukan orang lain. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq, beberapa orang yang suka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, yang ini juga tetangganya Nabi, di rumahnya Nabi, ya, enggak atau siapa mereka? Di antaranya Abu Lahab, wal Hakam bin Abil As bin Umayyah. Iki tonggo-tonggone Nabi sing ganggu Nabi. Wa Uqbah bin Abi Mu'id, wa Adi bin Hamara As-Saqafi, wa Ibnul Asda Al-Hazali, wa kanu jiranuhu. Mereka semua ini tetangganya Nabi. Ya, Masya Allah. Lam yuslim minhum ahad illa Al-Hakam bin Abil As. Ini nanti gano sing selamat kecuali Al-Hakam bin Abil As. Itu dok sing selamat. Semuanya ini mati terhina. Fakana hadum yatrahu alaihi rahimusya. Di antara mereka ini pernah ada yang melemparkan perutnya kambing, wa huwa yusalli. Sedangkan Rasulullah ketika itu sedang sholat di Ka'bah, terang-terangan dilihat ya. Rasulullah itu sholat di Ka'bah. Itu dilempar dengan perutnya kambing. Wa kana ahaduhum yatraha fi baramatihi idza nasabat lahu. Ya. Hatta ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijaran liyastatara bihi minhum idza shalla. Ada sebagian mereka juga yang melemparkan batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tarahu alaihi dzalikal adza yakhruju bihi 'alal 'aud fayaqifu bihi 'ala babihi. Ya, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari, disiksa seperti itu, ya, beliau kemudian berdiri di ya pintu Ka'bah di situ sambil mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunannya Abdi Manaf, ai jaywaru hada, ya tonggo macam apa sama niki lak dulurku, ya tonggoku, mosok ini. Tsumma yalqihi fit thariq, ya, kemudian beliau membuangnya, kotoran-kotoran yang ditimpakan pada beliau di jalan. Ya, Masya Allah, kita belum pernah mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah seperti itu, walaupun misalnya orang nggak suka. Tapi Rasulullah mengalaminya hal-hal demikian. Tambah parah lagi, ada orang namanya Uqbah bin Abi Mu'id ini. Uqbah bin Abi Mu'id itu yang buruk, yang busuk. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Nabi itu pernah sholat di Baitullah. Wa Abu Jahal wa ashabi lau julus. Ketika itu, ya, Abu Jahal dan teman-temannya itu jagongan di sekitar Ka'bah. Rasulullah sholat. Iqala ba'dhum li ba'din. Maka ketika melihat Rasulullah sedang sholat di Ka'bah,
Abu Jahal dan teman-temannya yang jauhkan itu berkata pada teman-teman yang lain, ayo ayyukum yaji'u bisalah jazur bani ya fulan fayadha'u ala dhahri Muhammad idza sajad. Ya. Ayo siapa sing wani ya menimpakan batu, menimpakan kotoran ya, lalu ditaruh di punggungnya Muhammad ketika sujud. Sapa rek sing wani rek iku Muhammad itu salat itu. Ayo diganggu seperti itu. Maka berdirilah seburu-burunya orang, yakni Uqbah bin Abi Mu'aid. Fadha'a bi fanadhar hatta idza sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a ala dhahrihi baina katafai. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, dia menaruh kotoran unta di atas katifai, ya, di antara dua pundaknya Rasulullah. Ya. Maka orang-orang itu tertawa melihat itu. Ya, melihat apa yang dilakukan Rasulullah ketika itu sedang sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hatta datanglah Fatimah. Lalu Fatimah membuang itu semuanya, farafa'a ra'sahu. Lalu beliau menolong bapaknya. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ya, aku serahkan urusan kepadamu orang-orang Quraisy ini. 3 kali. Fasyaqqa dzalika alaihim idza alaihim. Maka orang-orang Quraisy, teman-temannya Abu Jahal dan teman-teman yang tadi tertawa-tertawa, mereka langsung sesek dodoni. Karena mereka berkeyakinan siapa yang didolimi di Ka'bah ya, dan berdoa kepada Allah, doanya pasti mustajabah. Kemudian Rasulullah bahkan menyebutnya, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah, ya, jenengan tangani niku Abu Jahal ini. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, kula pasrahaken niku Utbah bin Rabi'ah niku. Wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Ubah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Dan Ibnu Mas'ud lupa yang ketujuh. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad ra'aitul ladzi 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara'a fil qalibi Badr. Semuanya yang disebut oleh Rasulullah tadi itu tewas di sumur Badr. Ya benar. Abu Jahal tewas ketika perang Badr. Utbah bin Rabi'ah bersama adiknya Syaibah bersama alaknya Walid bin Utbah ini tewas ketika perang Badr, yakni awal, yakni mubarozah, yakni duel. Ya, terbunuh oleh Ali, Hamzah dan juga Al-Harith. Umayyah bin Khalaf pun demikian, ini juragannya Bilal. Ini dibunuh oleh Bilal ketika perang Badr. Pun Utbah bin Abi Mu'aid, orang yang sangat keras memusuhi Rasulullah SAW. Ini bahkan Rasulullah menyebutkan semuanya ketika ini dan diijabai. Nanti kapan ini tahun keempat ya, tahun keempat berarti 9 plus 11 tahun lagi orang-orang ini wafat, orang-orang ini tewas ya, 11 tahun lagi setelah Rasulullah berdoa. Wa kana Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf ini juragannya Bilal bin Rabah. Idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humaza wa lumaza. Ketika melihat Rasulullah itu mengumpat dan mencela hingga turun wailul likulli humazatil lumaza. Jadi panjenengan kalau baca ini ingat, oh ini tentang Umayyah bin Khalaf. Ya. Kalau Abu Lahab kan jenengan pasti ingat tabat, tabat jelas. Ini Umayyah bin Khalaf. Kalau wailul likulli humazatil lumaza, ini tentang ayat ini Allah menyebutkan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ibnu Hisham mengatakan al-humaza, pengumpat itu artinya alladzi yastamar rajulu alaniya, orang yang mencela terang-terangan. Ya. Sedangkan al-lumaza adalah orang yang mencela secara sembunyi-sembunyi. Ya, pengumpat dan pencela. Ini tentang Umayyah bin Khalaf. Tidak hanya itu, saudaranya Umayyah bin Khalaf namanya Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid tadi,
Ya. Uqbah itu tatkala duduk lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu dia hendak apa? Meludahi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama Uqbah bin Abi Mu'ayth, diludahi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang namanya Al-Akhnas bin Suraid Ats-Tsaqafi yang suka memaki dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia disifati di dalam Al-Qur'an dengan 9 sifat. Ya, di dalam surah Al-Qalam, surat Nun, wal qalami wa ma yasturun itu ayat 10 sampai 13. Ini tentang Akhnas bin Suraid. Ya. Di situ disebutkan wala tuti' kullahallafim mahin. Ya, jangan ikuti setiap yang halaf, orang yang suka bersumpah, mahin, suka menghina. Jadi satu disifati sebagai halaf, suka bersumpah, mahin, suka menghina. Hammazin, ya, suka mencela. Masya'im binamim, ya, suka menyebar fitnah. 4. Manna'il lil khairi, yang kelima, merintangi segala kebaikan, mencegah kebaikan, mu'tadin, melampaui batas, azim, banyak dosa. 7. Utullin, tidak hanya demikian, dia juga bertabiat kasar, ya, ba'da dzalika zanim, dan juga jahat, kasar dan jahat. Jadi ini sifat yang sifatkan kepada Al-Akhnas bin Suraid. Setiap datang Rasulullah itu dicela, dihina, dan ini berat loh ya. Jadi kita itu ya dapat celaan itu pikiran iso darah tinggi, darah tinggi kan ngoten. Omongan itu kadang ya omongan gak enak ngono iki jare mikir itu gak iso. Ya. Jangan hanya sekedar gak fisik iki omonganmu padha berat ya. Ya. Jadi suka dihina, mencela, dia mencegah kebaikan, banyak dosa, jahat, masya Allah, ya, sudah dinas seperti itu. Dan Abu Jahal juga demikian, ya. Kadang-kadang dia datang pada Rasulullah mendengar Quran, Abu Jahal itu, ya. Kemudian dia pergi dalam keadaan tidak beriman, tidak taat, ya, tidak beradab, tidak tambah takut, malah tambah menyiksa Rasulullah, ya, menghina Rasulullah dengan perkataannya. Wa yasuddu an sabilillah, malah dia menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Tsumma yadhhabu, kemudian pergi dari hadapan Rasulullah mukhtalan bima yaf'al, bangga terhadap apa yang dia kerjakan, fakhuran, dia sombong, ya, atas perbuatannya yang buru-buru itu dia malah senang, karena ma fa'ala syai'an yadhkur, ya, seolah-olah dia itu pokoknya memang sengaja melakukan demikian. Maka turunlah ayat tentang dia, fala saddaqa wala shalla, ya, dia tidak mau membenarkan Rasul dan tidak mau sholat. Ini tentang siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Sampai ya lain-lain banyak sekali. Rasulullah bahkan itu dicegah untuk melakukan sholat di Ka'bah. Di awal beliau, ya, mereka ini melihat Rasulullah sholat, dicegah oleh mereka, diganggu seperti itu, ya. Bahkan, ya, ketika beliau sholat, ya, sholat itu beliau sukanya di maqam Ibrahim, wattakhidhu maqam Ibrahim, di tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah itu, ya, itu tempatnya yang favoritnya Rasulullah sana, ya, itu sholat di situ. Dan mengatakan orang-orang kafir itu, ya, Abu Jahal juga, Abu Jahal, ya Muhammad alam anhaka an hadza, ya Muhammad wis tak larang salat iki, ini salat ae, ya. Dan memperingatkan secara keras. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad bi ayyi syai'in tahaddidun. Ketika itu Nabi Muhammad kemudian, ya, menentang dia dengan keras. Lapo sampean ngelarang-ngelarang aku? Ya, dihardik seperti itu sama Rasulullah.
Lalu dia juga tambah tinggi, ya Muhammad bi ayyi syai'in tadidu. Muhammad, kon wani karo aku. Wani apa sih? Amma wallahi inni la aktsaru hadzal wadi nadiyan. Ya demi Allah, ya keluargaku sing di Mekah iki paling akeh. Ya, maka turunna falyad'u nadiya. Ya biarkan dia. Celukan keluargane zaman. Kabeh ya sana da'u zabaniyah tak celukno siji malaikat zabaniyah selesai. Itu tentang Abu Jahal juga surat Al-Alaq ayat 17 ini yang dia melarang Rasulullah, mengancam Rasulullah ya. Ini tentang Abu Jahal. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Nabi SAW juga ya, pernah memegang lehernya sambil mengatakan aula laka faula thumma aula laka faula. Celakalah kamu maka celaka. Sekali lagi celakalah kamu maka celaka. Maka Abu Jahal mengatakan atau wa'iduni ya Muhammad, kamu kok ngancam-ngancam aku Muhammad, wallahi la tastati anta wala wa rabbika wa inni la'azu min masyi baina jabalaiha. Ya. Demi Allah ya, gak akan mampu awakmu karo Tuhanmu mencelakakan. Sampai seperti itu ya. Demikianlah ya, Abu Jahal tidak sadar terus ya melakukan teror terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Abu Jahal mengatakan ya, bahwasanya ya dia itu akan selalu untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan pengikut-pengikut, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Ya. Abu Jahal lagi ini pimpinannya, tidaklah dia mendengar bangsawan yang masuk Islam. Kalau ini dari kalangan orang-orang mulia mereka, ya bangsawan yang masuk Islam dia caci maki. Ya, kalau orang ya dia caci maki. Dia timpakan kesulitan-kesulitan, dia tekan secara psikis dan juga secara harta. Kalau ini orang yang lemah, ya wis kita dipukul, disiksa. Ini biasa bagi dia. Ini bagi orang-orang yang mulia, kalau masuk Islam mereka ditawan ya di rumahnya supaya ya dikerangkeng, supaya terpencil, ya, supaya tidak mengikuti agama Islam. Ya, ini yang dilakukan. Tidak hanya itu para jamaah dimulakan Allah, Utsman bin Affan termasuk bangsawan masuk Islam. Dia itu oleh pamannya digulung di tikar, ya, lalu tikarnya diasapi dari bawah, masya Allah. Ya, kalau gini apa di prengkes, di tahu pelasan atau di tongkol pelas, masya Allah. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an itu pernah mendapatkan siksaan seperti itu. Ya, dia dibungkus di dalam tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma, lalu dia dimasukkan ke dalamnya, dicancang teko bawah, diasapi. Tidak hanya itu, ya tatkala ibunya Mus'ab bin Umair mengetahui bahwasanya Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, dia fasilitasnya dicabut semuanya. Padahal sebelumnya Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang kaya raya, ya, yang pakaiannya bagus-bagus. Lalu saking diboikotnya oleh keluarganya sampai kulitnya bersisik seperti ular, ya, kering dia. Ya. Pun demikian Bilal bin Rubah, kita mengetahui ya sosok Bilal bin Rubah ya, oleh juragannya Umayyah bin Khalaf. Setiap hari dia ditali, dia mana di lehernya, ya. Kemudian dia dikarak oleh anak-anak kecil keliling di sekitar bukit-bukit di sekitar Mekah. Ya. Ketika siang hari dia kemudian ya, direbahkan di tanah yang panas yang kena terik matahari. Tidak hanya itu,
dia kemudian ya ditimpakan batu di atasnya, disuruh untuk ya mengucapkan persembahan kepada Lata dan Uzza, tetapi Bilal bin Rabah terus mengatakan ahadun ahad, yang dia katakan seperti itu setiap hari, sampai akhirnya lewatlah Abu Bakar suatu hari melihat apa yang diperbuat oleh Umayyah bin Khalaf ini terhadap budaknya Bilal bin Rabah. Lalu beliau membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 uqiyah dari emas ya, dan membebaskan Bilal bin Rabah. Ini yang dialami oleh Bilal bin Rabah dan kita semuanya mengetahuinya. Tidak hanya itu para jamaah dimuliakan Allah, ada Ammar bin Yasir ya, Maula Bani Makhzum. Dia masuk Islam bersama bapaknya, bersama ibunya. Orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal setiap hari membawa sekeluarga Ammar bin Yasir ini di tengah padang pasir yang panas, disiksa, dicambui ya. Bahkan ibunya ini dilecehkan dan kemudian ibunya meludahi Abu Jahal. Abu Jahal kemudian marah, tombaknya ditusukkan ke perut bawahnya ibunya itu sehingga dia meninggal, dan beliaulah syahid pertama dalam keadaan Islam, di Islam, yakni syahidah ya, di Islam. Itu adalah ibunya Ammar bin Yasir. Besoknya juga bapaknya dilakukan disiksa lagi ya, disiksa ya, namanya ibunya tadi Sumayyah. Bapaknya Yasir ini disiksa sampai meninggal, hingga kemudian Ammar bin Yasir disiksa terus, nah, hingga dia tidak kuat sehingga terpaksa mengucapkan ucapan yang menghina Nabi Muhammad SAW atas paksaan itu. Lalu tapi dia kemudian menyesal, sangat menyesal melakukan demikian, hingga turunlah ya surat An-Nahl ayat 106 yang mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan dia kafir, karena tahu di dalam hatinya itu tetap iman dan dia mengatakan dalam keadaan terpaksa dan sudah berusaha bertahan berhari-hari dari siksaan. Ya, Allah berfirman, "Man kafara billah mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, siapa yang kafir terhadap Allah sesudah iman, ya, maka dialah yang kafir. Tapi kecuali orang yang apa? Dia keadaan terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tenang dalam iman, maka ini tidak masuk dalam kekafiran. Sampai segitunya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Abu Fakihah ismu Aflah ya, budaknya Abdidar, mereka juga menyiksanya sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Ada Khubbab bin Al-Arad pun demikian ya, disiksai semuanya para jamaah dimuliakan Allah. Termasuk juga Umar bin Khattab ya. Jadi itu menyiksa juga ketika itu masih kafir, keras siksaannya ya. Ada juga Zunairo, Nahdiyah, dan anaknya keduanya Ubais dan Ima Aslan. Ini orang musyrik itu menyiksai semuanya setiap hari. Apalagi pokoknya orang-orang dari kalangan yang lemah, dari kalangan muslim itu disiksai semuanya ya, disiksai semuanya. Dan Umar ini nyiksai dari kalangan Bani Adi, pokoknya baninya Umar. Kerungu masuk Islam disiksa. Dan tidak ada yang menghentikan penyiksaannya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kecuali dia sudah bosan mencuti, sudah harus ditinggal. Ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Pokoknya kalangan-kalangan yang lemah itu mendapatkan siksaan. Baik, ini para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau dia dari kalangan bangsawan, maka dia dicela secara psikis, kemudian ditawan, dikerangkeng di dalam rumah, dibatasi pergaulannya, kemudian dia tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas itu.
Kalau dari kalangan orang-orang rendah, terutama budak-budak ya, kan jadi kuasanya para juragan majikan-majikannya disiksa, dan mereka itu malu kalau ada budaknya yang masuk Islam, sehingga mereka menampakkan pada teman-temannya, iki lho ya, aku sepakat iki sini-sini, di pecuti di hadapan mereka, dan mereka bangga ketika berhasil membuat murtad ya. Ini yang mereka maksudkan ya. Seperti Umayyah bin Khalaf membisiki, wis salah omong, wis sakarmu, di hatimu pancet iman gak apa-apa, tapi omong sing get aku isin gitu sama gitu. Tapi Bilal ndak mau, tetap ahadun ahad digenno, ahadun ahad tambah wisin diguyu-guyu nang kancane ya, Umayyah bin Khalaf ya. Dan Abu Jahal itu tatkala membuat Ammar bin Yasir itu sampai mencela Nabi Muhammad, dia bangga, ini dengarkan, saya berhasil, saya tidak selemah Umayyah bin Khalaf ya. Itu mereka itu seolah-olah dipermalukan kalau ada budak-budak mereka ya itu. Dan kebanyakan memang yang pertama-tama pengikut para nabi itu dari kalangan orang yang rendah, semuanya itu jadi para nabi semuanya, karena mereka ini memang ya tidak ada beban apapun. Kalau orang bangsawan biasanya masih banyak pertimbangan. Karena apa? Karena resikonya akan kehilangan berbagai fasilitas yang selama ini mereka nikmati. Nah, makanya hingga saat ini pun demikian. Kalau dari kalangan tokoh-tokoh ini ya agak berat, karena pengaruhnya hilang. Tapi ketika mereka kemudian masuk Islam, pengaruhnya juga besar. Ya, pengaruhnya juga besar. Seperti ketika masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanti. Tapi para jamaah dimuliakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari penindasan-penindasan ini yang kita bacakan di hari ini, yang pertama yakni besarnya cobaan yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam mempertahankan iman. Ya, jadi jangan dikira orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin soleh, itu semakin ringan. Salah. Jadi para sahabat itu pernah bertanya, ya Rasulullah, man asyaddul bala? Ya Rasulullah, siapa yang berat cobaannya itu? Apa kata Rasulullah? Al-Anbiya, para nabi. Jadi bukan orang yang bejat, bukan. Ya justru semakin dekat pada Allah itu semakin berat cobaannya. Tsummas salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amthal fal amthal minan nas, kemudian orang yang semisalnya dari kalangan manusia ya. Yubtala rajulu ala hasabi dini, seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salaba zida fi balaihi, jika agamanya itu kuat ditambah balanya. Ya, fa in kana fi dini riqqahu fafanahu, jika agamanya itu ringan, diringankan ujiannya. Cuma kan orang itu tinggal cara menyikapi. Biasanya orang yang soleh itu menyikapinya nggak ada yang tahu kecuali apa? Kecuali dia dan Allah. Kalaupun orang yang tahu, ada benar-benar yang dibutuhkan. Yang pertama orang berilmu, dan juga orang yang bisa menyimpan rahasia. Ya. Adapun orang-orang yang waduh diuji dia sambatane sak dunya ro. Ya, sambatane sak dunya ro. Ya, dikuai status iki waduh. Sampai kapan ujiannya? Ada. Padahal itu ya gak seperti. Ada orang yang berat tapi gak tahu, gak ketahuan karena menyikapinya. Ya. Nama asku bati wa husni ilallah. Saya hanya mengadukan kesusahanku ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia bercerita kecuali memang orang yang benar-benar bisa memberikan solusi tadi. Ya seperti itu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu, prinsipnya pegadaian lambangnya timbang itu ya. Sudah saya sebutkan yang lambangannya timbangan itu ya, sama dengan pengadilan dulu. Tapi apa bedanya timbangan lambangan di pengadilan? Kalau di pengadilan kalau kita cermati itu kan kanan kirinya itu imbang, artinya adil. Kalau di pegadaian sambil cermati, itu maksudnya apa timbang? Timbangannya nganggur, gadek noai. Itu prinsipnya. Kenapa kok lambangnya timbangan? Ya, maksudnya itu timbangannya nganggur, gadek noai. Jadi itu. Ya. Jadi ketika musibah atau ujian yang kita alami itu terkadang juga adalah sebagai bentuk ya kadar keimanan. Ya ujiannya anak SD dengan anak SMP tingkat kesulitannya lebih ya sulit, yang ya lebih tinggi ya jenjang sekolahnya pun demikian. Semakin tinggi keimanan seorang semakin berat ujiannya.
Ya, tapi jangan sok, waduh kok berarti imanku tinggi, jangan. Jadi kemungkinan seorang yang diuji itu ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama memang sedang naik imannya, atau yang kedua ya Allah sedang ingin membuktikan benar-benar cinta apa enggak. Karena ketiga, idza ahabballahu qauman ibtalahu, jika Allah itu mencintai kaum, Allah mengujinya. Ya, sama untuk membuktikan kita benar-benar cinta pada Allah apa enggak. Ya, atau yang keempat, Allah menginginkan kebaikan kepada kita, menyadarkan kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul uquba fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan seorang, Allah menyegerakan siksanya di dunia. Jadi ujian yang kita terima itu karena dosa-dosa kita, terus siksanya disegerakan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk musibah datang. Supaya apa? Supaya kita itu sadar dan mandek dari dosa itu. Ya. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdi syarra, jika orang Allah itu diinginkan untuk keburukan, kufafa'anhu bidzambi, Allah tahan dosa-dosanya hatta yuafiya bi yaumil qiyamah, sampai numpuk di hari kiamat. Ada orang yang melakukan ahli maksiat tapi tambah kaya raya, sehat-sehat air, ya, sukses kabeh luar. Hati-hati, ini istidraj namanya. Jadi dia semakin lalai. Ya, kalau tak sembahyang tapi gak ada ujian apa-apa misalnya. Ahli maksiat, ahli wujud misalnya, sukses aja. Anak-anakku meneng kabeh. Tak pondokno ya lima-lima kabeh misalnya. Ada seperti itu. Hati-hati, ini tidak disayang oleh Allah ini. Ini istidraj. Ya, digunggung ya, dijuju bahasa Jawanya ya. Nanti ngene tok. Ketika maksudnya apa? Ya, di dalam surah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang istidraj, idza ra'aitallahu yu'til 'abda ma hubbi minad dunya 'ala ma'asihi fa huwa istidraj. Jika kamu melihat Allah memberikan seorang hamba apa yang dicintai oleh dia dari dunia, padahal dia ahli maksiat, maka dia itu adalah namanya istidraj, digunggung, dijuju. Rasulullah kemudian membacakan surat Al-An'am, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melalaikan peringatan kami, melalaikan Al-Qur'an, melalaikan hadis, melalaikan aturan-aturan agama, tidak tambah apa? Tidak tambah disempitkan. Kata Allah apa? Ya, masu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu kesenangan. Justru tidak ditutup oleh Allah. Tambah tak buka segala pintu kesenangan. Apa sing dhek karepe tak turuti. Ya. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu bergembira terhadap pemberian Allah ini, akhadnahum baghtatan. Kami cabut nyawanya secara mendadak, fa idzahum mublisun. Sehingga mereka itu kemudian putus asa. Maksudnya apa? Kalau mati mendadak tidak ada kesempatan taubat. Nah, hanya banyak orang yang mati dalam keadaan menikmati istidrajnya ini. Ini memang caranya Allah. Itu ya, ini buruk baginya. Maka lebih baik kita tadi diingatkan oleh Allah langsung. Ya. Maling nyolong, diomeh kecolongan, ini dilingno maling ya. Ya. Artinya jadi itu. Kadang musibah itu adalah Allah mengingatkan akibat dosa maksiat kita supaya kita berhenti. Atau yang kemungkinan keempat, ujian, cobaan yang diterima oleh kita itu sebagai apa? Penggugur dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min muslimin yusibuha adzan syaukatan fama fauqaha. Tidaklah seorang muslim yang terkena duri atau lebih kecil dari duri, kecuali apa? Yukafirullahu biasayati. Allah jadikan sebagai penghapus keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Ya, kama takhutu syajaratu waraqaha, seperti gugurnya daun dari pepohonan. Allah gugurkan dengan musibah. Jadi kecil itu, kena apa? Kena duri. Ya. Kena kecepit lawang, kena paku, kena nutuk palu, kena jempole, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sing wetok kecipratan lengo, itu sampean lek iling ini, masya Allah dijadikan ihtisab. Itulah indahnya muslim. Ya, maka kemungkinan itu, jadi ketika ujian musibah menimpa kita itu kemungkinannya yang pertama tadi, ya, itu adalah tanda bahwasanya keimanan kita sedang naik levelnya, atau Allah sedang mencintai kita,
atau Allah memperingatkan kita supaya berhenti dari kemaksiatan kita, diiling, dibuat iling. Ya, karena kita itu baru sadar enake menghirup ini setelah apa? Setelah mari pilek. Ya, enak. Kan ngoten ya. Tapi lek wis suwe gak pilek-pilek kan gak kerasa. Amin. Enake itu. Ya kadang dibuat susah itu supaya kita ingat. Atau yang keempat sebagai penggugur dosa-dosa kita. Maka seorang mukmin muslim ketika tertimpa musibah, rugi enggak? Enggak rugi, belas tambah untung kalau kita melihat ini. Inilah indahnya muslim. Ya, ketika dapat nikmat dia bersyukur, jika dapat musibah dia sabar. Pelajaran yang kedua para jamaah dimulakan Allah dari apa yang kita baca adalah pentingnya kita bersyukur atas nikmat Islam dan iman tanpa menghadapi cobaan seperti umat terdahulu. Ya, artinya seberat apapun yang diterima kita disebabkan kita misalnya mengenal sunnah ini masih belum seberapa kalau kita baca tadi. Ya, bahkan umat-umat terdahulu itu ada yang digeraji tubuhnya jadi dua. Ya, ada seperti Ashabul Ukhdud itu dibuatkan juglangan, diisi kayu bakar, dibakar, ya wis diinterogasi sama rajanya satu persatu. Ya, gelem murtad enggak? Gelem mlebu Yahudi apa enggak? Rajanya ketika itu Nuwas, orang Yahudi yang fanatik, rakyatnya Najran itu Nasrani. Ya, tapi disebut oleh Al-Qur'an sebagai orang iman. Kenapa? Karena kejadian ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi ketika itu yang disebut orang Islam adalah Nasrani ketika itu. Ini suruh murtad, ya. Kalau murtad apa enggak? Kok nyemplung dicemplung, Ashabul Ukhdud. Ya, kita tidak mengalami seperti itu. Ya, maka kita harus bersyukur sekarang ya. Jadi iman Islam seperti ini sehingga kita tegar menghadapi cobaan itu dengan tegar. Ya, pasti kita akan menghadapi tantangan, celaan, hinaan, rasan-rasan, ya. Pokoknya perlakuan enggak enak. Ini kalau kita ingat apa yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabat ini, maka ini akan menguatkan kita, ya, menguatkan kesabaran kita. Selanjutnya para jamaah dimulakan Allah, kita juga dari sana belajar kemuliaan dan kedermawanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau itu setiap hari itu di masa-masa penyiksaan ini keliling melihat budak-budak itu yang bisa dibebaskan dibeli, yang dijual, ada yang memang tidak dijual dan niat disiksa. Tak tunggu nih ojo, kok wis gak lega. Kalau seperti Bilal itu memang Umayyah sendiri mengatakan sakjane ketika itu dibeli 40 ons, ya 40 ons emas, ya berapa kira-kira sekarang? Umayyah mengatakan andaikan mek sak on itu loh, tak dol. Ya, berhubung ketok Abu Bakar memang nawari sakarmu wis piro? 40. Langsung tak getno 40, gelem ternyata Abu Bakar. Andaikan sak on tak lepas. Karena apa? Beban aibku, dia mengatakan begitu. Ya Umar, kalau saya punya budak masuk Islam beban aibku, sehingga lepas aibku. Ternyata kemudian dibeli dengan harga yang mahal. Ini kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang terbaik sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi para jamaah dimulakan Allah sampai sini dulu ya. Ada yang ditanyakan silahkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau putra Nabi Muhammad yang laki-laki itu meninggal semua belum masih maka apakah itu ada hubungannya dengan rencana Allah supaya nanti keturunannya tidak dikuduskan? Terus sekarang masa kini itu yang sering terjadi adalah orang-orang yang merasa atau mengaku turun dari Rasul. Rasul. Kadang-kadang mengatakan itu berlebihan. Nggih. Terima kasih. Nggih. Sebentar. Tak carikan ayatnya.
Di dalam surah Al-Ahzab, ya, jadi pertanyaannya gini ibu-ibu sekalian, apakah jadi memang anak-anaknya Rasulullah yang laki-laki itu meninggal semuanya, ya, sebelum Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak punya keturunan dari anak laki-laki? Apakah ini juga terkait rencana Allah supaya tidak ada pengkultusan terhadap anak-anak beliau? Jelas. Ya, wama qadarullah haqqa qadri. Jadi semuanya itu hanya Allah, dan semuanya ini tidak ada yang kebetulan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memang, ya. Surah Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, jelas. Ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu mengetahuinya. Jadi jelas, wong sekarang saja misalnya, ya, sekarang saja bukan anak langsungnya Rasulullah itu dikultuskan seperti itu. Andaikan, ya, anaknya Rasulullah itu masih ada yang laki-laki sampai besar, ya, punya keturunan juga, betapa, ya, ini pasti dikultusan. Oleh karena itulah diantara hikmah memang Allah menjadikan mereka semuanya diwafatkan ketika kecil, tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Memang hikmahnya seperti itu, karena Allah juga sudah menaskan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Dan ya, adapun yang sekarang para jamaah dimulakan Allah, yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wallahu taala alam, masalah urusan nasab itu berbohong, itu dosa besar. Kita enggak ya. Jadi kita benar atau salah enggak urusan. Tapi siapa yang kita artinya yang menjadi ukuran, Nabi sendiri itu mengatakan, ya, apa yang dikatakan oleh beliau, waman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Dan Allah menjadikan ukuran mulia bukan karena nasab, tapi karena takwa, amal dan takwa kita. Kenapa? Kenapa? Nasab sampean turunan sopo, kita bisa milih apa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau Allah misalnya menentukan kemuliaan itu karena nasab, Allah nakalan. Karena kita nggak bisa milih, nggak bisa milih. Sampai kan saking dikarunia Allah tadi keturunan Allah, keturunan Rasulullah. Lalu sampai banggakan, ayo wis sing fair wis. Apa sing fair itu? Karena amal dan takwa. Semuanya kalau amal takwa bisa diusahakan nggak? Punya kesempatan nggak? Semuanya. Anda orang keturunan priai, orang keturunan biasa, bisa nggak mencapai ini? Bisa. Itulah keadilan Allah. Ya. Oleh karena itulah memang keluarganya Rasulullah punya hak yang harus kita hormati. Ya sudah, kita doakan, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Ya, tapi tidak boleh mereka merasa yang memiliki agama sehingga kemudian seenaknya menetapkan syariat agama. Ya. Bahkan bertentangan dengan kakeknya yang mereka klaim sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini yang penting ya. Itu tadi memang diantara hikmah. Di hikmah juga seperti kenapa Rasulullah itu tidak bisa baca tulis misalnya ya. Nah, hikmahnya supaya mengcounter orang-orang yang menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kemudian lah gak sekolah sunnah Rasulullah gak bisa baca tulis. Itu iku nih gak sekolah sunnah Rasul kok gagal belajar orang sunnah Rasul ini. Rasulullah gak itu iku nih. Rasulullah demikian terkenal fatona cerdas. Ya. Demikian, wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan di kertas. Saya bukakan Al-Qur'annya, pertanyaan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja hukuman riba di dunia? Maksudnya hukuman bagi mereka yang sudah bertaubat dari riba. Dan hukuman tersebut apa tergantung dari lama tidaknya melakukan riba. Ya. Baik para jamaah dimuliakan Allah, memang riba ini adalah termasuk salah satu dosa besar. Jadi 1 dirham yang kita terima dari riba ini ya sama dengan menzinai ibu kita, berdosanya dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara bertaubat dari riba? Berhenti dari riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan tentang riba di surah Al-Baqarah ayat 275. Ya. Sampai ayat 280-an. Ya. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, wa dzaru, dan tinggalkanlah sisa riba. Ma baqiya minar riba, sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Ya. Jika kalian itu tetap fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum, ya lihat jelas. Jika kalian ingin tobat, falakum ru'usu amwalikum. Ya, la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka cukup ambil pokok dari uangmu, dari hartamu. La tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak menzalimi orang dan kamu tidak dizalimi. Ini kasusnya bagi orang yang nyelangi duit, ya nganakno, dia rentenir, tahu ini berhenti. Ada orang misalnya punya hutang pada dia 1 juta, ya mengembalikannya 1.200.000 misalnya ya, cicilannya ya misalnya setiap hari setiap bulan 120.000, sudah dapat cicilan orang itu 5 kali, ya, kurang 5 kali. Dan kemudian dia sadar, tahu bahwa itu tidak boleh. Karena banyak di antara kita itu nggak ngerti, dikira itu usaha. Ya. Makanya Allah itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu akan membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ketika sisanya wis dihitung ae 120 mang wis oleh ping 5. 120 ping 5 piro? 600. Nah, berarti sampean kurangi wis bayaran 400 tok nang aku. Betul, karena utangnya 1 juta. Itu caranya kalau bertobat. Kalau kita sebagai pengutang bagaimana? Ini masalahnya ya, karena biyen bangun marek melo KPR dan sebagainya. Maka para jamaah dimuliakan Allah, ketika kita tahu ya dan ada kemampuan untuk nutup, segera tutup, berhenti. Cukup. Jadi ketika itu Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru, tinggalkan. Wa dzaru ini tinggalkan. Bagaimana tinggalkannya? Selesaikan, ditutup, selesai. Diusahakan nutup segera. Kalau misalnya ada orang mau ngutangi tanpa bunga, untuk nutup Anda bank, utang dhisik tutup bangi sehingga mandek bungai sampai nyicil pada orang itu. Ini cara bertobatnya, ya. Bagaimana hukumannya di dunia? Hukumannya di dunia, orang yang tidak berhenti itu, ya, dan ini kebanyakan, ya. Riba ini bukan termasuk al-hudud, bukan termasuk hukuman yang ada di dunia, tapi ancaman kerasnya di akhirat. Ya. Berbeda dengan orang yang membunuh, ditegakkan hudud, apa dia harus dibunuh di dunia ini. Orang yang mencuri harus dipotong tangan di dunia ini. Orang yang berzina harus dicambuk dia jika belum menikah, kalau sudah menikah dirajam. Tapi kalau riba ini bukan termasuk hukum pidana. Kalau kita berdasarkan fikih ya, hukum pidana tidak termasuk. Cuma dosa besar itu kan cirinya ada 4. 1, ada kata laknat. Ini berarti dosa besar. Misalnya hadis menyebutkan la'anallahu al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Wal wasilat wal mustausilat, Allah melaknat orang nyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Wan namisat wal mutanamisat, Allah melaknat orang yang
ngerik alis dan yang minta dikerik alisnya. Ya, wal mutafallijati lil husn, yang ngikir gigi untuk membaguskan, bukan untuk karena sakit dia. Gengsul. Ya, al mughayyirati khalqillah, mereka semuanya berubah ciptaan Allah. Ini kata laknat. Yang kedua, ada hukuman langsung di dunia. Disebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Ya. Wazaniyatu wazani, ya, perempuan berzina, laki-laki berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jildah, maka cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Di dunia suruh melakukan hukumannya, ini juga dosa besar. Yang ketiga, cirinya dosa besar, ada ancaman hilangnya iman. Ancaman hilangnya iman. Tidaklah seorang yang minum dalam keadaan punya iman. Itu yang ada hadis. Tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dalam keadaan punya iman. Imannya dihilangkan oleh Allah, maka ini dosa besar. Yang keempat, ada ancaman keras hukumannya di akhirat. Disebutkan hukumannya. Itu berarti dosa besar. Seperti pemakan riba, alladzi yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah nanti berdiri kecuali berdiri seperti orang kesurupan karena gila. Nanti ada orang yang dibangkitkan ya dari kubur dalam keadaan seperti gila. Ya, dia gila. Seperti ini dulu pemakan riba. Ya. Pemakan riba. Dan perutnya besar sampai kengsle tanah. Ini pemakan riba yang disebutkan di dalam itu. Nah, ini dosa besar. Di dunia nggak ada hududnya memang riba ini. Cuma ancamannya keras di akhirat. Jadi cara berhentinya wis mandek, oh jadi terus nomaneng. Ya, misalnya nggak punya uang, terpaksa harus nutup no cicilane, wis. Sampai tutup no selesai, kemudian ditawari mana kan biasanya karo petugas bangi. Karena ini ada penawaran kami menarik dengan bunga rendah. Sampean maneng. Nah ini kan iki kena. Wis mandek sepurane cak mandek wis kapok. Ya. Oh, itu riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz sekeluarga. Amin walakum bimithli. Ya, demikian pula juga untuk jenengan. Ustaz, bagaimana sikap Nabi ketika dizalimi oleh Abu Lahab, istrinya Abu Lahab dan para tetangganya? Bagaimana sikap kita jika mendapatkan orang-orang sifatnya seperti Abu Lahab dan tetangganya? Jadi fase-fase itu, untuk fase Mekah, semua bentuk kezaliman kita disuruh bersabar. Fase Mekah ini, ya, semua. Karena kita belum memiliki kekuatan dan belum memiliki komunitas. Karena kalau kita tidak sabar, maka akan bunuh diri. Ya, benih yang kita muncul akan terperuntus, tidak sempat tumbuh. Ya, sabar. Ya cukup didoakan. Ya, apalagi ini posisinya, misalnya kita diganggu, dia seorang muslim. Kadang kita itu ya ketika diganggu orang, menyamakan kondisinya seperti Rasulullah diganggu orang kafir gitu loh. Jangan, ini sesama muslim ini. Kalau sesama muslim, panjenengan ini doakan supaya dia dapat hidayah kesadaran. Ya, ojo langsung ya Allah, jenengan pateni tonggo kula ya Allah, sangat gregetan kula wis seperti Rasulullah tadi misalnya, wis tak serana jenengan misalnya. Jangan, wis. Oh iki perang Badri lho, padha muslim ya, bukan. Ya. Jadi memang tidak ada kata lain kecuali kita itu sikapnya sabar ya. Rasulullah SAW itu semuanya, para sahabat semuanya masih dilarang untuk melawan ketika itu bersabar. Ya, bersabar itu. Tahapan pertama. Nanti di Madinah pun demikian, baru tahun kedua diperbolehkan, diizinkan untuk berperang melawan. Udzina lil ladzina yadhlamu yudlimun, diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi ya untuk melawan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi memang ya macam-macam sikap kita jika mendapatkan orang sifat seperti itu, Abu Lahab dan tetangganya. Jadi Abu Lahab dan tetangganya. Bahkan kepada Fir'aun saja Musa itu disuruh qula lahu qawlan layyinan. Jadi perkataannya lembut, dakwanya. Ya, memang ini sekali lagi kita butuh kesabaran ya, dalam menyikapi supaya apa yang kita
dakwakan ini bisa tumbuh dengan baik. Ya, untuk orang zalim, ya urusan Allah Subhanahu wa taala pasti ya cepat atau lambat dia akan mendapatkan hasilnya. Dan kita yang dizalimi itu waktu yang istijabah untuk berdoa. Gunakan doa-doa yang baik. Ya, gunakan doa-doa yang baik. Demikian wallahu taala alam. Ada yang ditanyakan? Monggo yang lain. Gak ada? Di Facebook nggak ada yang tanya? Barangkali ada yang di kolom komentar. Cukup ya. Kalau tidak ada kita cukupkan sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan diri kita ini pribadi-pribadi muslim yang bersabar akan ujian di dalam berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan diri kita selalu mencintai Rasulullah, bisa mengamalkan ajaran-ajaran beliau, istiqomah dan diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.